Itu yang ketiga. Yang keempat saya singkatkan. Yang keempat adalah sesungguhnya setiap kematian itu pasti punya pintu yang bernama sakaratul maut. Semua orang merasakan sakaratul maut, Ustaz. Iya, hatta Rasulullah merasakan sakaratul maut. Saya pernah dengar di YouTube itu dari seorang ustaz yang semoga Allah merahmati beliau, saya mencintai beliau karena Allah. Tapi beliau salah menyampaikan Rasul sudah pernah sakaratul maut. Salah. Nabi merasakan sakaratul maut. Dan sesungguhnya Nabi itu merasakan penderitaan yang puncak. Kenapa? Tidak ada manusia yang paling puncak penderitaannya kecuali Rasulullah, Pak. Makanya sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya kita. Lawung sakitnya aja 2 kali sakitnya kita kok Rasul itu, Pak. Makanya dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya ini kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Jadi kalau bapak dan saya 37 demam, kalikan 2, Pak. Itulah demamnya Rasul, Pak. Dan sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Kenapa? Imam Qurtubi itu mengatakan, kenapa Nabi masih merasakan sakaratul maut? Padahal orang yang paling dikasihi oleh Allah itu adalah Nabi. Imam Qurtubi mengatakan 2 alasannya. 1, Allah ingin ngasih pelajaran kepada orang beriman. Pelajaran orang beriman apa? Lah kalau Nabiku dan Rasulku aja sakaratul maut, apalagi antum dan saya. Lalu nabinya Allah aja sakaratul maut kok. Yang kedua, kenapa Nabi dikasih sakaratul maut oleh Allah? Sesungguhnya Nabi dikasih sakaratul maut, dan sakaratul mautnya Nabi 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Karena Nabi sudah direncanakan dan diproyeksikan oleh Allah, dialah pemimpin penduduk surga. Karena puncak kenikmatan diiringi dengan puncak penderitaan dalam iman, sampai sakaratul mautnya dibuat berat oleh Allah. Itu Rasul. Dan sesungguhnya sakit sakaratul maut itu sakit puncaknya sakit itu sakaratul maut, Pak. Makanya saking puncaknya rasa sakit yang dirasakan manusia itu ketika sakaratul maut itu apa? Tidak bisa ngomong. Coba kalau bapak bicara sama orang sakaratul maut itu, Bu, diem dia, beliau diem. Biasanya nanti air matanya netes, Pak. Itu paling berat itu saat kayak gitu. Netes air matanya. Kenapa tidak bisa ngomong? Aduh Ustaz, lu sakitnya itu melemahkan urat syaraf, Pak. Sampai urat syaraf itu tidak bisa ngasih perintah kepada otak, otak tidak bisa ngasih perintah kepada mulut untuk mengatakan aduh aja tidak mampu. Masya Allah, kayak apa ya? Makanya ada nggak orang sakaratul maut ngomong aduh? Tidak ada, Pak. Diem dia. Berarti tidak sakit. Loh, sakitnya itu yang berlapis-lapis. Sampai urat syarafnya tidak ngasih perintah ngomong, tidak bisa. Kalau ada yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu gimana, Ustaz? Itu bukan dia, Allah yang nuntun. Makanya Allah berfirman, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman di dunia dan ketika di akhirat. Di dunia itu kapan? Ketika mati dibimbing untuk ngomong la ilaha illallah. Allah yang bimbing. Tapi manusianya tidak bisa apa-apa, diam dia, Pak. Tatapannya kosong. Kenapa kok gitu ya Ustaz? Baca riwayatnya Bara' bin Azib. Idza kana al-mu'min fi inqita'i minad dunya iqbalu minal akhirah wa idbaru minad dunya nazala ilaihi malaikatun. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau akan meninggalkan dunia mendatangi akhiratnya datang malaikat. Maka kemudian dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya itu, Pak. Tegang dan sakit, Masya Allah parah, tidak bisa ngomong, nggak kayak di sinetron gitu. Sinetron kan gitu kan, ada mau mati istrinya, suaminya gitu, di atas pangkuan istrinya, tolong jaga anak-anak ya supaya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu sutradaranya tidak pernah ngaji, Pak ya. Karena tidak bisa kemudian bicara itu tidak bisa. Makanya orang ketika sakaratul maut, makanya dikatakan semua yang itu akan merasakan sakaratul maut. Siapa yang tidak merasakan sakaratul maut? Cuma satu, orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya dikatakan kama yajidu ahadukum kama sil kursa. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan apapun kecuali kayak digigit semut. Tidak lebih daripada itu. Adapun orang merasakan sakaratul maut. Sakarat itu apa, Ustaz? Sakit yang berlapis-lapis itu sakarat, Pak. Maut itu menjelang kematian. Dan puncaknya sakaratul maut itu disebut dengan naza'. Apa itu naza'? Cabutnya nyawa, bukan ditarik loh ya. Kalau ditarik itu tajdid. Kalau naza' itu cabut.
Makanya kemudian sampai dadanya naik itu nazar itu. Dan kita bisa bayangkan Pak, untuk membayangkan sakaratul maut itu kita bayangkan dengan analogi yang gampang aja. Dulu di penjara itu banyak orang yang metode penyiksaannya itu dicabut kuku Pak. Kita bayangkan aja ngilu. Jempol kaki kita ada rambutnya cabut Pak, ngilu Pak. Urat saraf ada teman kita yang kena urat kejepit itu, Masya Allah kalau lagi kambuh itu teriak-teriak Pak. Itu baru kejepit loh itu. Nah kita lagi membayangkan orang sakaratul maut, kemudian tiba-tiba kemudian sarafnya itu bukan hanya kejepit, dimatikan oleh Allah. Itu kayak apa? Makanya orang kalau sudah sakaratul maut itu, malaikat maut itu tentu duduk Pak. Yang mencabut nyawa itu bolehkan penamaan itu kalau kita baca dalam Quran itu namanya malaikat maut, bukan malaikat Israfil. Tak duduk dia di atas kepala Pak. Dia bukan dari kanan, bukan dari kiri, bukan dari bawah, dari atas ini. Kalau sudah habis, dicabut itu. Pertama kali yang dingin itu mana kalau orang meninggal dunia? Telapak kaki, dingin itu. Tarik Pak. Ngelewatin mata kaki, syarafnya itu ada ribuan mati langsung Pak. Makanya kalau orang untuk berbuat dosa itu satu aja. Kenapa kok membuka aurat? Lupa kalau nanti sakaratul maut. Kenapa ngambil yang haram? Lupa kalau nanti sakaratul maut. Ngelewatin mata kaki mati, ngelewatin kemudian lutut mati Pak. Ngelewatin pinggul mati, ngelewatin kemaluan mati, lambung, jantung mati. Puncaknya di mana? Nih, falaula idza balaghatil khulqum. Nih Pak di sini. Makanya orang kan nyawa di kerongkongan. Itu Allah nyapain? Puncaknya di sini. Itu puncaknya di sini, Pak. Kemudian ngelewatin sini mata tak mati, itu hidung mati, mulut sudah mati, kemudian ngelewatin mata cabut. Dan kemudian pada sebagian orang yang meninggal dunia itu ketika dia meninggal dunia maka matanya terbuka. Kenapa kok mata terbuka? Bukan su'ul khatimah. Masyarakat Jawa itu sering matanya terbelalak mati, su'ul khatimah. Enggak. Mati terbuka mata itu adalah tanda wajarnya mata ketika meninggal dunia. Maka yang paling setia ngikutin roh itu mata Pak. Makanya ada yang meninggalkan gini, ada yang dikit. Rasulullah bersabda, fa inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Roh itu kalau dicabut yang paling setia ngikutin roh itu mata. Makanya siapa sahabat yang matanya terbuka ketika meninggal? Kalau tidak salah Utsman bin Maz'un rahimahullah taala, matanya terbuka, Rasulullah yang menutupnya. Maka disitulah kita dapat, itulah kematian. Makanya kalau ada orang yang terbuka matanya, tidak usah takut Pak. Tutup aja sembari Allah membaca Allahumma firlahu warahmu wa'afi wa'afwan. Kalau dia membuka mata lagi, nah itu baru kita kabur Pak. Nah kemudian dia tertutup dia itu. Makanya kemudian ketika akhirnya, Masya Allah, sampai kemudian akhirnya apa sunnahnya kalau kita menghadapi orang sakaratul maut? Didampingi, jangan ditinggal Pak. Ini kalau ada di antara bapak-bapak yang dokter, saya menyampaikan nasihat dan masukan. Harusnya orang di ICU itu tidak boleh ditinggal. Kenapa? Itu saat-saat kritis harusnya ditemani. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan, saat-saat kritisnya manusia untuk menghadapi perang besar-besaran antara hak dengan yang batil, antara iman dengan kufur, itu terjadi ketika detik-detik kematian. Itu detik-detik kematian itu yang paling menegangkan itu. Di saat-saat itulah peperangan puputannya Pak. Puputannya itu ketika mau meninggal dunia. Makanya jangan pernah ditinggal. La ilaha illallah. Talqin terus di sini pelan-pelan, enggak usah buru-buru. La ilaha illallah, sampai pegang itu kemudian keningin. Yang nangis-nangis suruh keluar dulu. Kenapa Ustaz? Pak, Bapak dan saya aja kalau dengar anak nangis saja sesek dada kita Pak. Apalagi orang meninggal dunia. Suruh keluar dulu Mbak, Ibu, iya keluar dulu. Nanti balik lagi kalau sudah enggak nangis. Yang baca Quran berhenti Pak. Talqinnya aja la ilaha illallah, pelan, sabar gitu. Kenapa? Saat yang dihadapi itu berat gitu. La ilaha illallah. Nanti kalau sudah mengucapin la ilaha illallah sudah, baru kemudian ketika sudah mengucapin la ilaha illallah,
baru kemudian itulah tanda kegembiraan yang Allah berikan supaya dia mendapatkan kebaikan akhirat. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, Ustaz, sudah, tidak usah ditalkin lagi. Ayo baru 1 kali Bu, 3 kali ganjil, Allah senang yang ganjil, tidak usah gitu. Cukup sekali saja. Dan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah diajak ngobrol. Alhamdulillah ya Bu, iya nak, nah, itu talqin lagi. Berarti ucapan terakhirnya tuh ya nak, itu bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah. Maka di situ kita mencoba, itulah sakaratul maut, Pak. Puncak rasa sakit yang dirasakan manusia itu. Makanya ketika dicabut, naik itu ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, sampai langit yang ke-7 Sidratul Muntaha. Tidak dibukakan langit yang ke-7, Allah menyampaikan A'idhuhu ilal ardi, a'idhuhu, kembalikan dia ke bumi, di situ akan menciptakannya dan di situ akan membangkitkan kembali, dikembalikan ke bumi, dan itu panjang akhirnya hadisnya itu. Tapi disitulah kita paham, semuanya pasti merasakan sakaratul maut. Bedanya kita dengan ikhwan-ikhwan kita yang sudah meninggal dunia itu cuma satu, waktunya saja. Kalau kemarin kita mendapati ada ujian Ustaz Fathur Rahim itu buat putranya, yang semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa putranya beliau. Itu hanya waktu saja, sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita akan merasakan. Nah kalau orang itu emang kalau pas tabrakan itu, Ustaz, apakah merasakan sakaratul maut? Iya. Daripada nanti ada yang nanya, saya jawab dulu ya. Kalau ada orang yang tabrakan terus kemudian langsung meninggal, kapan sakaratul mautnya, Ustaz? Loh, jawabnya dengan kias yang paling gampang. Bapak tahu nggak? Kalau bapak dan saya kadang-kadang pernah nggak kita ngelewatin tidur itu ketindih? Pernah nggak ketindih? Kalau kita ketindih itu, istri kita yang di samping kita melihat kita itu kayak orang ketindih atau kayak orang tidur? Kayak orang tidur kan? Baru setelah kita gitu, baru istri kita, kenapa Mas ketindih ya? Dengan gitu. Tapi ketika kita ketindih, istri kita ngelihat kita itu ketindih atau tidur biasa? Tidur biasa. Mata kita, Pak, sering ini bulu ini langsung mati, Ustaz. Iya, itu pandangan mata kita, tapi pasti merasakan sakaratul maut. Nabi itu shadiqul masduq, Nabi itu ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Oh, ketika Nabi mengatakan semua orang itu sakaratul maut, kemudian ada orang yang tidak merasakan sakaratul maut. Tidak ada, semuanya ngerasain itu. Jadi kalau ada ikhwan tertabrak, kemudian langsung jatuh meninggal, itu pandangan kita saja yang mengatakan ini tidak sakaratul maut. Padahal dia pasti merasakan sakaratul maut itu. Itu pasti. Cuma pandangan mata kita yang sering nipu. Nanti kalau ada yang sering nanya ini, kalau mati suri gimana? Sebelum ada yang nanya saya jawab lagi. Ya. Mati suri gimana? Ustaz? Tidak ada mati suri, Pak. Karena sesungguhnya mati suri itu Allah sudah menerangkan dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan hidup dan mati. Allah cuma menciptakan hidup dan mati. Berarti tidak ada mati. Antara hidup dengan mati itu tidak ada. Berarti kalau ada yang mati suri itu sebenarnya belum mati. Cuma karena kelemahan kita, mata kita, lemahnya dunia medis, maka menganggapnya itu mati padahal belum mati. Karena Allah jelas mengatakan Allah yang menjadikan hidup dan mati, dan Allah tidak pernah mengatakan hidup mati dan antara hidup dan mati. Allah tidak pernah mengatakan itu. Makanya kemudian di situlah sifat yang keempat, kematian itu melewati sakaratul maut.